Ya, kalau begitu langsung aja mungkin siapa yang mau memaparkan ininya, rancangannya ya. Silakan. Mohon izin Ibu, selamat pagi. Ya. Kalau ya, silakan, silakan. Apa kita membuka dulu Bu untuk lapornya Bu? Mohon Oh maaf. ya, oh ya, silakan, silakan. Sampai lupa ya, saking sudah banyak waktu yang tersita ini. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Mohon izin. Hmm. Kepada rekan-rekan semua, duduk siap, gerak. Lapor, peserta Latsar CPNS Angkatan 1, kelompok 2, beranggotakan 10 orang, hadir lengkap. Siap menerima bimbingan. Ya, lanjutkan ya. Siap laksanakan. Baik, rekan-rekan semua, mari kita mengikuti, sebelum kita mengikuti materi pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat, gerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Bu. Selamat pagi Bu. Ya, hari ini kita akan bimbingan ya tentang rancangan aktualisasi karena hari Sabtu ya kita sudah mulai ujian. Kayaknya ini saya punya deh ini. Ya, silakan siapa yang mau menyampaikan rancangannya. Mohon izin Ibu, saya ingin menyampaikan Siapa? untuk Mbak rancangannya. Saya Sinta Ibu, mohon maaf. Mbak Sinta, ya silakan Mbak Sinta. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Mohon izin untuk share screen Ibu dan rekan-rekan semua. Mohon maaf semuanya, apakah sudah terlihat untuk materinya? Sudah. Oke. Baik, terima kasih Bu, Pak Narendra. Selamat pagi Ibu dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan rancangan aktualisasi sekaligus mohon bimbingan dan masukan dari Ibu Widya Iswara, Ibu Siti sebagai coach untuk rancangan aktualisasi pada yang saya ingin angkat, yaitu mengenai digitalisasi arsip dokumen dan data bendahara pada satuan kerja sebagian tata usaha di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli. Adapun landasan atau latar belakang mengapa saya mengangkat isu ini adalah yang pertama karena pada kegiatan Latsar CPNS tahun 2021 ini kita sebagai calon pegawai negeri sipil diharapkan untuk dapat mengaplikasikan nilai-nilai ASN yaitu aneka dan juga memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi di satuan kerja khususnya dan instansi pada umumnya. Di mana dari permasalahan-permasalahan yang didiskusikan dengan mentor dan rekan-rekan yang ada di satuan kerja, maka diambil kesimpulan bahwa terdapat permasalahan pada pengarsipan data-data bendahara, yaitu untuk data yang ataupun arsip dari bendahara itu sendiri masih berupa manual dan memerlukan gudang atau tempat penyimpanan yang cukup banyak, sehingga saya dipercayakan untuk membantu terutama dalam digitalisasi arsip dokumen di bendahara satuan kerja sebagian tata usaha itu sendiri. Adapun tujuan dan manfaat dari kegiatan ini yaitu aktualisasi ini diharapkan dapat menjadi rangkaian dalam pelatihan dasar CPNS, kemudian dapat mengaplikasikan nilai ASN, dapat
memberikan kontribusi atau alternatif solusi dalam menyelesaikan isu yang terjadi di unit organisasi, pada khususnya di kebendaharaan Satuan Kerja Sebagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli. Adapun manfaat yang ingin diperoleh yaitu terpecahkannya ataupun terselesaikannya isu yang terjadi di satuan kerja. Ruang lingkup dari kegiatan ini yaitu pelaksanaan aktualisasi ini adalah dalam rangka untuk memberikan kontribusi terhadap penguatan nilai-nilai organisasi, terutama untuk memberikan alternatif penanganan isu yang terjadi di satuan kerja, yang di mana kegiatan ini akan dilaksanakan selama 30 hari kerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh PDK. Selanjutnya untuk profil organisasi, mohon maaf Ibu, apakah saya jelaskan juga Ibu? Tidak usah ya. Baik, terima kasih Ibu. Langsung isunya ya. Baik, adapun analisis isu yang saya lakukan yaitu menggunakan analisis isu AKTK. Isunya dulu, coba isunya dulu. Baik, untuk isu-isu yang saya angkat, di mana dalam organisasi ataupun instansi yang tempat saya bernaung, itu memiliki beberapa isu dari diskusi dengan mentor dan juga rekan-rekan di instansi. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman terhadap alur perekaman SPM. Kedua, adanya ketidaksesuaian antara data SAK dan SIMAK. Yang ketiga, waktu penyusunan laporan keuangan Saker yang cenderung memerlukan waktu lebih lama. Yang keempat, pengelolaan arsip data kebendaharaan yang masih belum tertata. Dan yang terakhir yaitu terdapat kondisi PPKM level 4 di masa pandemi sehingga koordinasi dengan KPPN itu terkendala. Selanjutnya yaitu dilakukan analisis isu menggunakan metode AKPK atau aktual, kelayakan, problematik, dan kekalayakan, dan juga problematik dan kelayakan. Setelah dilakukan scoring, di mana isu yang diangkat itu cenderung lebih banyak ke kurangnya pemahaman terhadap alur perekaman SPM, kemudian pengelolaan arsip data kebenaran yang masih belum tertata, dan penyusunan laporan keuangan yang masih memerlukan waktu lebih lama. Selanjutnya, setelah didiskusikan kembali dan dilakukan perankingan kembali dari ketiga isu yang signifikan. Bentar. Baik, Bu. Halo. Mohon maaf. Mbak, Iya, Ibu. Mbak Sinta. Iya, Ibu. Nah, ini yang Mohon maaf, Ibu. Suaranya ini yang kurang. isu Mohon maaf Ibu, suaranya terputus-putus Ibu. ketiga itu apanya maksudnya? Untuk Isu yang ketiga. Baik Ibu, mohon maaf. Maksudnya bagaimana maksudnya? Untuk isu yang ketiga, untuk penyusunan laporan keuangan yang memerlukan waktu lebih lama, itu karena menunggu data-data dari pihak-pihak lain seperti dari bendahara, kemudian dari BNN, dan juga dari pihak-pihak lain yang juga nantinya data-data yang diperlukan itu akan masuk menjadi laporan keuangan itu. Oh, ini berarti kurang disiplinnya ya, kurang efektifnya pelaksanaan laporan keuangan, kan gitu ya? Iya Bu, mohon maaf. Karena ini jadi apanya yang belum kurang koordinasinya ya, kurang koordinasi Iya, Bu, antara bagian keuangan. Nah, itu ya. Jadi bisa diganti isunya itu? Ya, baik Ibu. Ya. Mungkin kurang koordinasi atau kurang disiplin teman-teman yang lain-lain itu ya. Seperti ini Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu atas masukannya Bu. Baik, terima kasih Bu. Mungkin apakah dapat saya lanjutkan Bu?
Baik, untuk selanjutnya setelah dilakukan analisis USG, kemudian diperoleh rankingan yang isu yang urgensi, yaitu pengelolaan arsip data kebendaharaan yang masih belum tertata, di mana pada kesempatan beberapa waktu yang lalu, Bapak Kepala Kantor dan juga Bapak sebagian tata usaha juga menyarankan untuk diarsipkannya data-data atau dokumen di kebendaharaan agar tidak memakan waktu, tidak memakan tempat untuk penyimpanan lebih banyak, serta nantinya data-data tersebut juga lebih gampang untuk ditelusuri. Baik, kemudian setelah dilakukan analisis isu menggunakan metode AKPK dan juga USG, dilakukan analisis fishbone, di mana di sini kita akan melihat penyebab dari isu tersebut dan apa akibatnya. Jadi ada beberapa hal yang diungkap di sini, yaitu mengenai surrounding atau lingkungan, di mana dari segi lingkungan, yaitu adanya ketersediaan gudang yang terbatas, kemudian pemahaman terhadap teknologi yang juga terbatas. Jadi untuk lingkungan itu sendiri masih belum banyak menggunakan digitalisasi dalam pengelolaan dokumennya. Kemudian untuk safety-nya, yaitu kelengkapan berkas yang juga mungkin bisa tercecer jika dilakukan secara manual terus-menerus. Kemudian keamanan data juga sangat riskan karena bisa saat terjadi bencana, data-data juga bisa hilang. Selanjutnya itu dari segi sistem, di mana belum adanya ketersediaan sistem pengarsipan secara digital dan juga sistem pengelolaan masih dilakukan secara manual. Dari segi skill, masih kurangnya pengalaman SDM dalam menggunakan aplikasi dalam penyimpanan dokumen, dan juga keahlian teknologi yang juga masih belum memadai. Selanjutnya yang terakhir yaitu dari segi supplier, SDM yang kurang karena dari segi bendahara itu hanya dikelola oleh satu orang dan juga adanya keterbatasan sarana. Sehingga berakibat pada pengelolaan arsip data kebendaharaan yang masih belum tertata di satuan kerja. Adapun pembahasan mengenai penyebab masalah yaitu terjadinya seperti yang tadi saya ungkapkan, yaitu terjadi di lingkungan, juga mengenai keamanan data dari segi sistem dan juga skill dan supplier, sehingga mengakibatkan adanya pengelolaan arsip dokumen yang masih sulit untuk dideteksi, kemudian adanya resiko-resiko yang juga mungkin mengakibatkan hilangnya data atau dokumen. Alternatif solusi yang dapat saya ajukan yaitu melakukan penataan arsip dokumen secara digital menggunakan aplikasi. Untuk inovasinya yaitu digitalisasi arsip dokumen dan data bendahara menggunakan aplikasi, di mana rencananya saya akan menggunakan aplikasi Google Site, Google Drive, dan juga Google Form yang nantinya akan dikolaborasikan. Untuk, mohon maaf Ibu, untuk nilai dasar profesi PNS-nya apakah perlu saya jelaskan Ibu? Mohon maaf Ibu, suaranya belum terdengar. Mohon maaf Ibu, masih di mute Ibu. Sudah? Iya, Ibu sudah terdengar Ibu. Sudah ya. Makanya tidak didengar-dengar. Coba ya coba di isunya dulu, saya benahi dulu di isu tadi. Baik. Dari core isu coba. Nah, ini nanti dijelaskan kenapa memilih isu ini sebagai core isu gitu ya. Ini dijelaskan di sini. Di argumentasi terhadap core isu terpilih itu dijelaskan kenapa ini diangkat ya. Kenapa ini diangkat, isu ini diangkat. Nah, bisa kedengaran Mbak Sinta? Mbak Sinta? Bisa Ibu. Ya. Terima kasih Ibu. Berarti di atas sebelum fishbone itu saya jelaskan dulu Bu. Iya, kenapa alasannya memilih core isu dijelaskan, karena ya permasalahannya seperti ini kan gitu ya.
Terus di sini akibat, di akibat. Nah, akibatnya ini akibat pengelolaan arsip data kendaraan yang belum tertata, ya itu akibatnya apa? Jangan isunya, Oh, ya, iya. ya. Seperti Ini masih nih, kurang, ya, masih belum bisa dideteksi seperti itu Bu ya. ya akibatnya banyak arsip yang belum terdeteksi, misalkan kan gitu ya. Karena belum tertata, maka arsipnya sulit dicari, misalkan seperti itu. Ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Nah, nanti di atasnya diperbaiki dulu ininya apa kalimatnya itu kok di isunya tadi biar langsung jelas. Nah ini ya pengelolaan arsip data kebendaraan masih belum tertata atau dibalik saja belum tertatanya arsip data pengelolaan arsip belum tertatanya pengelolaan arsip kebendaharaan. Nah, gitu aja biar langsung kelihatan ya, biar tidak. Ini juga waktu penyusunan laporan Katker menjadi lebih lama. Ini apa yang bagus ininya. Seperti yang di atas ini mungkin Bu ya saya gunakan kembali ya Bu. Waktunya kurang efektifnya, misalkan kurang efektifnya waktu penyusunan laporan keuangan. Kan gitu jadinya. Ya. Nanti disesuaikan yang di atas ya. Baik Ibu. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Untuk penjelasan argumentasi per isunya mungkin nanti akan saya tambahkan kemudian ya Bu ya. Ya. Terus. Baik, untuk selanjutnya mengenai jadwal Bu atau Nah, matriksnya Bu? jadwal ya. Untuk matrik rencananya itu nanti untuk isu yang diangkat saya akan sesuaikan kembali seperti yang Ibu sarankan tadi. Ya. Untuk jadwal Coba tahapan kegiatannya. Untuk tahapan kegiatannya yang saya akan lakukan yaitu yang pertama menyampaikan ide kepada mentor terkait rancangan aktualisasi. Jadi di sini saya akan meminta izin untuk bertemu, kemudian melakukan pertemuan dan juga koordinasi dengan mentor jika sudah disetujui, kemudian saya angkat isu tersebut. Selanjutnya berdiskusi dengan bendahara sebagian tata usaha tentang kegiatan aktualisasi yang dilakukan, sehingga nantinya saya juga memperoleh akses izin dalam untuk dokumen-dokumen yang nantinya dapat saya digitalisasikan. Ya, terus. Selanjutnya yang ketiga yaitu membuat bank data dengan aplikasi Google Site, Google Drive, dan Google Form. Ya. Selanjutnya melakukan pengumpulan data dan dokumen, itu melakukan scanning dan lain sebagainya. Selanjutnya melakukan penginputan data ke aplikasi. Dan yang keenam yaitu melakukan konsultasi dan evaluasi mengenai penyusunan laporan akhir aktualisasi. Ya. Baik, selanjutnya mengenai jadwal kegiatan, di mana Ya, sudah. kegiatan Bisa. Kegiatannya akan dimulai dari tanggal 6 September sampai dengan tanggal 9 Ini nanti Oktober. disesuaikan ya? Sesuai jadwal dari BDK. Ya, terus. Selanjutnya kendala dan antisipasi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama kendala yang mungkin terjadi adalah karena adanya WFH, jadi komunikasi dalam tahap aktualisasi ini kemungkinan akan terjadi kendala karena kita harus mengatur waktu untuk bertemu dengan mentor dan juga dengan pihak bendahara Ibu untuk di kantor. Oh iya, sebentar. Tadi ada proses scanner enggak tadi itu? Oh iya Bu, kegiatan. di tahap ada ya? Di tahap melakukan pengumpulan datanya Ibu. Dilakukan scan dokumen dan yang akan diinput nantinya. Oh ya, sudah ada ya. Ya, lanjut. Baik Ibu, untuk kendala-kendalanya yaitu karena adanya kebijakan WFO. Jadi di sini kita harus melakukan koordinasi terlebih dahulu untuk pertemuannya kapan, sehingga nantinya dapat melakukan koordinasi dengan mentor dan juga dengan bendahara di satuan kerja. Selanjutnya itu
adanya pekerjaan kantor juga karena kami melakukan kegiatan latsar ini sekaligus juga bersamaan dengan tugas kantor. Jadi mungkin akan adanya penyesuaian-penyesuaian seperti itu, Ibu. Ya, Yang ya. ketiga yaitu terdapat dokumen yang mungkin agak sulit ditemukan Ya, karena sudah masih bersifat penutup. manual. Nah, sekarang sudah ini ya, bab penutup ya. Coba lihat. Untuk penutupnya itu rencana aktualisasi pengelolaan arsip dokumen digital dokumen ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam peningkatan efisiensi baik dari segi pengelolaan, penyimpanan, keamanan dokumen dan kemudahan untuk menemukan dokumen pada saat dibutuhkan, serta adanya efisiensi waktu dalam hal akses dokumen yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja oleh pihak-pihak yang memiliki izin dan juga berkepentingan. Ya, terus Selanjutnya itu dapat mengurangi arsip berupa file fisik yang nantinya juga dapat mengurangi ya, kapasitas penyimpanan di gudang. harapannya nanti kepada perlu dukungan mentor dan dukungan siapa lagi di sana Dari ya, coach, mentor, dan juga untuk terrealisasinya rancangan aktualisasi ini ya. Nanti harapannya ada dukungan mentor dan siapa lagi ya Pak, mungkin Kasubag TU dan sebagainya untuk terrealisasinya rancangan aktualisasi. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Daftar pustaka juga dilengkapi ya. Oh, ini. Nanti di aneka itu kan dari modul-modul itu. Nah, itu digunakan. Kemudian Undang-Undang ASN Perkalan nomor 1 tentang landasan kita melaksanakan latsar ya. Nah, itu urutannya sesuai abjad ya. Ya, mana lagi misalkan mengutip dari mana lagi silakan dicantumkan. Ya sudah? Baik, Ibu. Terima kasih Ibu. Demikian dari saya Ibu untuk materi. Untuk rancangannya, mohon maaf. Terima kasih banyak atas masukan dan juga arahannya Ibu. Sama-sama. Silakan di stop. Saya stop screen. Siapa lagi yang mau menyampaikan? Silakan. Ini kesempatan. Mohon izin saya, Ibu. Ya, silakan, Istiqomah. Mohon izin, Bu. Dari awal apa langsung ke isunya aja, Ibu? Ya, isunya saja. Ya. Nanti disesuaikan ininya ya. Oke, siap, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Seperti kita ketahui bahwa adapun isu yang saya ambil setelah melakukan diskusi dengan mentor, dalam melakukan identifikasi isu, adapun isu yang saya temukan pada instansi saya adalah pertama kurangnya pemahaman dalam perekaman SPM dan upload ESPM. Yang kedua adalah kurangnya pemahaman dalam alur proses pelaporan keuangan. Yang ketiga, belum optimalnya pelayanan pada layanan KUA Kecamatan Bangli dan Kecamatan Kitamani di masa pandemi. Yang keempat, belum terdigitalisasinya pengarsipan laporan penyuluh agama Islam. Dan yang kelima, tidak terdapatnya layanan survei kepuasan pelanggan pada layanan KUA Kecamatan Bangli dan Kecamatan Kitamani. Nah, untuk menentukan isu yang akan kita ambil, akan melakukan analisis isu. Yang pertama adalah dengan melakukan analisis isu menggunakan metode AKPK, yaitu aktual, kelayakan, problematik, dan kelayakan. Nah, dari analisis dengan menggunakan metode AKPK tersebut, maka didapatkan 3 isu utama. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman terhadap dalam pelaksanaan perekaman SPM dan upload ESPM. Yang kedua, kurangnya pemahaman dalam alur proses pelaporan keuangan. Dan yang ketiga, belum optimalnya pelayanan pada layanan KUA Kecamatan Bangli dan Kecamatan Kitamani di masa pandemi. Nah, untuk menemukan core issue atau isu utama, maka dilakukan analisis USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Nah, dari analisis USG tersebut, maka core issue yang akan saya ambil dalam rancangan aktualisasi ini adalah kurangnya pemahaman dalam alur proses pelaporan keuangan.
Nah, ini untuk argumentasinya mungkin saya masih sama Bu Sinta, Ibu. Belum saya Ya, isi ya. ininya. Alasan Sama nilai di ya. akibatnya belum saya ganti juga, Ibu. Ya, ya. Kan adapun masalah utama dalam aktualisasi ini adalah kurangnya pemahaman dalam alur proses pelaporan keuangan. Penyebab masalah dari kurangnya ini adalah adanya belum optimalnya sistem pelaporan dan SOP yang menjadi pedoman dalam proses penyusunan laporan keuangan satuan kerja, sehingga proses pelaporan menjadi tidak efektif, efisien, Nah, sistematis, dan di tidak sini, terstruktur. bentar. Ini di sini bisa dipakai apa namanya deskripsi isu ya. Adapun masalah dari itu dia. Nah, lalu di bawahnya Fishbone itu berdasarkan analisis Fishbone kan gitu ya, yang sudah diketahui sebab akibatnya, maka penulis akan melakukan apa, gitu ya. Dari isu itu akan melakukan apa dengan kegiatan sebagai berikut. Nah, itu tadi Mbak Sinta mungkin lupa ya. Dari setelah didapatkan analisis Fishbone, nah ini mungkin bisa di atasnya ini deskripsi core issue ya, masalah utama ini di deskripsi isu ya. Adapun masalah utama dari rancangan adalah oh ini berdasarkan Fishbone ya, maka kami akan melakukan apa gitu ya. Melakukan apa gagasannya itu misalkan ya melakukan optimalisasi apa untuk mengatasi isu tadi dengan kegiatan sebagai berikut gitu ya. Jelaskan kegiatannya. Nah, ini dia ya. Dari saya sini dibuat. Nah, di sini yang dampak isu ini itu tuh bisa di apa namanya di deskripsi skor isu terpilih ya. Nah, setelah didapatkan penyebab utamanya, nah kan gitu ya, setelah Fishbone itu setelah didapatkan penyebab utamanya, maka kami akan melakukan gagasannya apa, kan gitu ya, dengan kegiatan sebagai berikut. Nah, sebutkan kegiatannya itu. Mbak Sinta nanti kalau tadi belum ada seperti itu ya. Nah, terima kasih Bu. Itu yang di bawah analisis Fishbone-nya itu. Maka setelah ditemukan sebab akibatnya kan gitu ya, kami akan melakukan gagasannya itu apa kan gitu ya, dengan kegiatan sebagai berikut. Nah, ditulis kegiatannya semua ya sampai 7 atau sampai 6 itu ya. Nah, terus nilai-nilai. Selanjutnya. Adapun materi rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan dari tanggal 6 September sampai 9 Oktober 2021 dapat dilihat pada tabel berikut. Adapun pertama kegiatan yang dilaksanakanlah memahami dan mendalami peraturan terkait pelaporan keuangan dan alur penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor sekaligus mengumpulkan data terkait standar operasional prosedur penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, menyusun konsep atau draft SOP penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, penetapan standar operasional prosedur atau penyusunan laporan keuangan oleh pejabat yang berwenang. Yang terakhir, yang kelima, yaitu melakukan sosialisasi SOP penyusunan laporan keuangan kepada operator di satuan kerja yang ada. Nah, terus judulnya apa tadi judulnya? Optimalisasi alur penyusunan laporan keuangan pada satuan kerja kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli. Oh ya Bu, saya ingin bertanya. Untuk gininya, judulnya lebih baik saya pakai satker atau instansinya, Bu? Satuan Kerja Seksi Bimas Islam apa boleh Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli? Soalnya ini lanjut umum, pada Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli, ya. Pada Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli, ya. Jadi kedua-duanya. Oh, nggih, siap, Bu. Adapun jadwal kegiatan yang dilaksanakan selama 30 hari dari tanggal 6 September 2021 sampai 9 Oktober 2021 dapat dilihat di tabel. Selanjutnya untuk kendala dan antisipasi, pertama untuk kegiatan pertama
misalnya kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam memahami aturan proses alur pelaporan keuangan. Antisipasinya adalah meminta sarana prasarana pendukung di kantor serta melakukan konsultasi dengan mentor atau senior di kantor. Yang kedua itu adanya kondisi pandemi yang menyebabkan pelaksanaan WFH sehingga menyulitkan koordinasi dan konsultasi dengan senior dan mentor. Untukpun antisipasinya adalah melakukan janji terlebih dahulu sebelum melakukan konsultasi di kantor atau melakukan konsultasi melalui WhatsApp. Yang terakhir adalah kondisi pandemi yang belum berakhir menyulitkan pertemuan atau adanya sosialisasi. Nah, apabila kondisi pandemi belum juga mereda, maka kegiatan sosialisasi nanti dapat dilakukan melalui media Zoom meeting seperti itu, Ibu. Ya, ya. Sebenarnya untuk penutup, kegiatan aktualisasi ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari nilai-nilai dasar ASN dan juga kedudukan peran ASN dalam mengatasi isu aktual yang ada pada unit kerja habituasi. Nah, adapun isu yang diangkat dalam rancangan inilah kurangnya pemahaman dalam alur proses pelaporan keuangan. Rangkaian kegiatan aktualisasi ini dimulai dari memahami dan mendalami peraturan terkait pelaporan keuangan dan alur penyusunan laporan keuangan, melakukan konsultasi dengan mentor, melakukan penyusunan draft SOP penyusunan laporan keuangan, penetapan standar operasional SOP oleh pejabat yang berwenang, serta terakhirlah melakukan sosialisasi SOP penyusunan laporan keuangan. Diharapkan rencana pembacaan massa yang akan Punyus lakukan mengenai pembuatan SOP ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memecahkan isu aktual yang ada pada satuan kerja penulis. Output dari kegiatan ini adalah meningkatkan sumber daya manusia serta tata kelola administrasi keuangan yang ada pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli yang sesuai dengan misi dan visi dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli. Nah, diharapkan output atau keluaran dari kegiatan aktualisasi ini dapat membantu proses penyusunan laporan keuangan sehingga memastikan laporan keuangan yang andal, relevan, akuntabel, serta mendukung akuntabilitas publik dan kinerja instansi. Seperti itu. Iya, ya, boleh. Boleh. Lengkapi dengan daftar pustaka ya. Oh, yes, ya, Bu. Terima kasih, Ibu, atas masukannya, Ibu. Iya, ya. Silakan yang lain. Izin Ibu. Mbak. Ntar yang dari timur dulu, Pak Dewa Gede. Ya, silakan, Ibu. Ya, ya. Yang dari Ibu Dede mau. Izin saya, Bu. Mbak Desi kemarin sudah ya. Oh, tinggal ini ya. Ya, ada apa, Mbak Desi? Ya, saya sudah konsultasi. Ya. Saya izin share screen-nya, Bu. HP-ku. Muncul kayak Bu Dede? Belum. 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 Sudah? Sudah kan? Tapi di sayanya belum. Kok ini sudah? Ya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, di sini Bu, saya langsung ke latar belakang ya. Latar belakangnya ini, di sini saya mengambil judulnya itu penggunaan video pembelajaran geografi untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 IPA 5 di Madrasah Alian Negeri Ende. Nah, judul ini saya ambil karena dilihat dari hasil belajar yang didapat siswa itu selama pembelajaran online ini kebanyakan itu Oh, ini ada gangguan di anu ini ya. Ada gangguan ini ya, Bu Desi ya. Jaring ya. Halo, Bu Desi.
Oh. didapati Ada gangguan ya jaringannya ya. Suaranya putus-putus. rata-rata di bawah KKM. Nah, untuk tujuannya Gimana Bu Desi? Ini jaringannya suaranya putus-putus. Atau kita ini dulu ya, teman yang lain ya. Halo. Nah, itu jaringannya tidak bersahabat ini untuk Mbak Desi ya. Coba siapa tadi Mbak Narendra ya? Gedekan Narendra. Iya, Ibu. Ya silakan, silakan. Izin share screen, Ibu. Ya. Tumben wajah saya kelihatan, biasanya tidak kelihatan. Tumben wajah saya kelihatan. Izin, Ibu. Ya, ya. Saya mulai dari deskripsi isu, Ibu. Ada 5 Mm. isu yang saya angkat. Yang pertama adalah pengarsipan laporan keuangan yang masih belum rapi dan terstruktur. Yang kedua, kurang disiplinnya pengumpulan berkas usulan TPG oleh guru-guru. Ya. Yang ketiga, kurangnya pemahaman petugas dalam penyusunan renstra. Yang keempat, masih rendahnya tingkat kinerja serapan anggaran. Yang kelima, kurangnya sistem dari SDM yang memadai untuk menunjang pelayanan online. Selanjutnya dilakukan analisis isu yang berdasarkan analisis AKPK, yang mana 3 isu utama yang memiliki nilai tinggi, yaitu masih belum terstrukturnya dan rapinya berkas penyimpanan laporan. Selanjutnya, masih rendahnya tingkat kinerja serapan anggaran. Bentar Mas, itu yang terstruktur itu yang seperti apa itu maksudnya itu? Ya, maksud dari terstrukturnya itu sesuai dengan periode-periode pemberkasan, Ibu. Sudah Pakai terpisah. belum tertata aja pakai ya, belum Iya. tertata dan belum rapi dan tertatanya penyimpanan berkas laporan gitu aja ya. Iya. Kalau terstruktur tuh nanti pemahamannya ada apa namanya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya struktur ya. Pakai tertata aja. Izin saya lanjutkan, Ibu. Ya, silakan. Selanjutnya, setelah dilakukan analisis AKPK, maka dilanjutkan dengan analisis USG. Yang mana masalah pertama, masih belum tertata dan rapinya penyimpanan berkas laporan. Yang kedua, masih rendahnya tingkat kinerja serapan anggaran. Yang ketiga, kurangnya sistem SDM yang memadai untuk menunjang layanan online. Berdasarkan analisis USG, isu utama yang menjadi core isu adalah masih belum tertata dan rapinya penyimpanan berkas laporan. Selanjutnya Jadi dilanjutkan. judulnya apa tadi? Judulnya apa tadi? Kalau judulnya saya ambil optimalisasi pengarsipan laporan keuangan dengan menggunakan platform digital pada seksi pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli. Oh ya. Ya, terus. Selanjutnya untuk argumentasi kepada isu terpilih dilakukan analisis Fishbone, yang mana dari surrounding dipengaruhi oleh faktor budaya dan kebiasaan, yang mana kebiasaan. Sebentar, yang tadi deskripsi terhadap core isu, itu juga dijelaskan ya, alasan pemilihan isu utama tadi ya. Ibu. Siap. Nah, ini masih banyak akibatnya ini. Akibat dari isu saja ya, akibat dari isu yang terpilih saja pakai ya. Ibu. Jangan isunya lagi di sini. Ya, misalkan belum tertata dan rapinya itu berakibat apa? Ya, kemungkinan arsip ada rusak dan hilang, kemungkinan susah untuk mencari berkas. Ya, adanya kemungkinan, tidak usah ada kemungkinan. Ya,
susah mencari kembali atau susah temu kembali arsip gitu ya. Oke. Nah, jadikan satu saja, tidak usah pakai angka ya, karena yang core issue itu kan satu saja dia akibatnya. Ya, Ibu, siap. Nanti saya perbaiki lagi. Ya. Berdasarkan analisis Fishbone, untuk lingkungan dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan. Untuk keamanan, adanya kurangnya penyekat antar berkas, selanjutnya kurang adanya berkas tidak dalam tempat yang aman. Berdasarkan skill, karena tidak adanya pemahaman untuk penyimpanan berkas dan kurangnya adanya pelatihan. Selanjutnya dari sistem adalah kurangnya orientasi bukti masih berdasarkan oleh orientasi fisik saja. Selanjutnya belum adanya aplikasi yang mendukung untuk sistem penyimpanan digital. Selanjutnya pada supplier adalah tempat penyimpanan berkas yang masih ternilai kurang. Selanjutnya jumlah SDM yang kurang memadai untuk mengurus penyimpanan tersebut. Berdasarkan analisis Fishbone tersebut. Ini betul judulnya deskripsi terhadap core issue itu tabel. Jadi kalau masalahnya tadi taruh di deskripsi core issue kan gitu ya? Ya. Ini betul judulnya apa namanya? Judul tabelnya tuh deskripsi terhadap core issue. Betul enggak itu? Nanti saya lihat Izin, Ibu. penelitiannya. Saya maunya mengganti ke tabel penyebab masalah, alternatif solusi, dan inovasi. Ya, kendala dan antisipasi Kendala kan gitu dan ya. ya. Kendala dan antisipasi. Tapi beda lupa. Kalau deskripsi core issue kan di atas tadi kan sebelum Fishbone. Nah, nanti setelah Fishbone, setelah diketahui masalah utamanya, penyebab utamanya kan gitu, maka gagasannya disebutkan, maka kami akan melakukan ini gitu ya dengan kegiatan sebagai berikut. Nah, gitu ya. Ya. Sudah? Izin. Nah, baru nilai-nilai dasar. Untuk matriks rancangan aktualisasinya, Ibu, kegiatan yang pertama dilakukan adalah melaporkan dan mendiskusikan kepada mentor dan coach terkait isu yang diangkat. Yang kedua adalah mempelajari dan mendalami undang-undang yang berkaitan dengan kearsipan. Yang ketiga adalah mempelajari dan merancang pembuatan penyimpanan digital berbasis Google Drive. Yang keempat adalah melakukan pendataan arsip, pemilahan arsip, serta scan arsip atau dokumen yang akan diunggah ke Google Drive. Yang kelima adalah mengunggah arsip atau dokumen ke dalam Google Drive. Dan yang keenam adalah membuat daftar arsip pada Microsoft Word dan memberikan link penyimpanan Google Drive kepada pihak yang memerlukan laporan tersebut. Berikut untuk jadwal rancangan kegiatannya, Ibu. Ya. Masih pakai minggu ya? Ya, Ibu, masih pakai minggu. Saya akan rubah untuk tanggalnya, Ibu. Ya, tidak apa-apa kalau di rancangan minggu nanti pada saat aktualisasi diganti tanggal ya. Kalau rancangan masih boleh pakai minggu ya. Tapi kalau pakai tanggal juga boleh ya. Selanjutnya, untuk kendala dan antisipasi yang muncul pada kegiatan pertama adalah sulitnya melakukan bimbingan secara tatap muka karena adanya kebijakan PPKM. Antisipasinya adalah mengadakan janji terlebih dahulu. Selain itu bisa melakukan bimbingan secara online. Yang untuk kegiatan dulu di sini kendala ada antisipasi. Berarti yang di atas tadi itu apa itu? Coba. Kok ada dua kendala dan antisipasi coba di atasnya.
Sesuaikan dengan panduan ya. Yang ini Bu, setelah analisis Fishbone, jadi saya menguraikan penyebab masalahnya dari masing-masing surrounding, safety, skill, sistem, dan supplier. Setelah itu saya Ya. cari alternatif solusinya dan untuk inovasi yang akan dilakukan seperti itu Ibu. Oh, berarti judulnya apa tadi tuh? Bukan kendala dan antisipasi, itu kan? Ya sebetulnya tidak usah pakai tabel juga tidak apa-apa ya. Iya. Argumentasi terhadap isu terpilih, jadi masalah yang penyebab utamanya itu dijelaskan dulu, kan gitu ya. Enggak, setelah apa namanya sebelum Fishbone itu argumentasi terhadap core isu terpilih, mana dia? Iya. Sebelum Saya Fishbone. belum ini melampirkan kan, itu. ini kan sudah ada argumentasi terhadap core isu terpilih. Ini dijelaskan kenapa memilih ini, gitu ya. Iya Ibu. Kenapa memilih isu ini? Nah, itu dijelaskan karena ini nanti akibatnya ini, kan gitu ya. Iya. Baru dicari analisis Fishbone. Nah, setelah dibutuhkan analisis Fishbone, di bawahnya apa? Coba. Nah, kan diketahui penyebab utamanya, kan gitu ya. Iya. Penyebab utamanya adalah ini, kan gitu ya. Ini jangan pakai gini lagi, membingungkan nanti ini Iya Ibu. tabelnya ini. Dengan diketahui penyebab masalah utamanya itu, kan gitu ya. Maka kami memberikan solusi atau gagasan akan melakukan ini, gitu ya. Iya. Dengan kegiatan sebagai berikut, sudah itu saja. Ya. Iya. Ini nanti bisa dijelaskan di argumentasi core issue. Ya. Iya. Nggak usah lagi ada gini. Tabel. Atau diuraikan saja nanti, dijelaskan di argumentasi core issue itu ya, jangan pakai kolom-kolom ya. Iya. Siap Ibu. Mm. Jadi saya lanjutkan untuk kendala yang kedua Ibu. Ya. Yang kendala kedua adalah sulitnya menemukan undang-undang kearsipan yang masih berlaku saat ini. Antisipasinya adalah mencari informasi mengenai kebijakan yang undang-undang yang masih berlaku. Selain itu mencari pertimbangan dari mentor dan coach. Selanjutnya yang ketiga adalah jangan mencari pertimbangan. Meminta pertimbangan. Ya, meminta. Cari-cari nanti tidak ketemu nanti ya. Iya, Bu. Minta pertimbangan dari mentor. Selanjutnya yang ketiga adalah masih kurangnya pemahaman mengenai sistem penyimpanan dari Google Drive dan berkaitan dengan keamanan data. Selanjutnya adalah antisipasinya, yaitu mencari informasi mengenai penyimpanan Google Drive dan antisipasi sistem keamanan data agar tidak disalahgunakan. Yang keempat, adanya kemungkinan arsip tercecer dan tidak sesuai dengan periode dari laporan keuangan yang ada. Cara mengantisipasinya adalah dengan melakukan pemilihan berkas secara cermat sehingga tidak ada berkas yang terlewat. Selain itu dilakukan pengurutan berkas sesuai dengan periodenya. Yang kelima adalah kurangnya kapasitas penyimpanan yang diberikan oleh Google pada Google Drive. Coba ini lihat kolom apa ini? Coba saya lihat kolomnya apa ini? Ini kolom untuk kendala. kendala dan ya. antisipasi, Bu. Ya. Pada kegiatan yang kelima adalah kurangnya kapasitas yang diberikan pada Google Drive. Antisipasinya adalah melakukan upaya pembesaran kapasitas dengan membeli ruang penyimpanan di Google. Yang keenam adalah kendalanya ada kemungkinan kehilangan data yang berbentuk Word karena lupa tempat penaruhan file. Antisipasinya membuat shortcut folder pada desktop sehingga memudahkan dalam mengakses link yang pada berbentuk Word tersebut. Selanjutnya untuk penutup,
harapannya dengan adanya rancangan aktualisasi ini adalah menjadi solusi yang positif dalam mengatasi permasalahan dalam pengarsipan, sehingga kedepannya mampu untuk menghadirkan arsip yang lengkap sesuai dengan periodenya, pengarsipan yang lengkap, terstruktur, dan jelas akan mampu memberikan informasi pada internal organisasi dalam rangka upaya penyusunan rencana kegiatan ke depan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang penting dilakukan oleh organisasi. Selanjutnya, tindak lanjut yang diharapkan oleh dengan adanya ini adalah semoga kedepannya rancangan aktualisasi ini mampu dikembangkan untuk menjawab permasalahan tidak hanya pada bagian seksi pendidikan Islam saja, tetapi bisa pada satuan kerja lainnya untuk menunjang kearsipan dalam bentuk pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban ini penting diadakan karena mampu meningkatkan kepercayaan publik atas pemerintah dan mampu mengurangi dan bahkan menghilangkan citra positif yang melekat. Sekian, Ibu. Ya, tidak apa-apa. Ada harapan. Yang penting ada harapannya terhadap kegiatan ini, ya. Silakan. Ya, terima kasih, Ibu. Lengkapi daftar pustaka, ya. Ya, siap, Ibu. Izin stop share, Bu. Ya. Ini Mbak Bu masih ini ya. Jaringan, ada gangguan jaringan ya, Mbak Desi ya. Kalau siapa lagi? Bu Dede gimana, Bu Dede? Izin saya screen, Ibu. Suaranya. Ya, silakan. Ya. Bisa tolong lihat dari situ. Sudah ini. Apakah layar punya saya sudah muncul, Bu? Sudah. Sudah. Oke, baik, Bu. Ini rancangan aktualisasi saya dengan judul meningkatkan minat belajar siswa terhadap mata pelajaran sejarah Indonesia dengan menggunakan modul interaktif di kelas 12 IPA 4 pada Madrasah Aliyah Negeri ND. Ini bagian latar belakangnya. Ya, sudah hampir sama. Ya. Langsung ke isunya ya. Isunya, Ibu. Untuk isu yang saya angkat ada 5 isu. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua yaitu kurangnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran sejarah Indonesia di kelas 12 IPA 4 pada Madrasah Aliyah Negeri ND. Yang selanjutnya isu yang ketiga yaitu kurangnya pemanfaatan media pembelajaran oleh guru pada kegiatan pembelajaran. Yang isu keempat yaitu rendahnya kedisiplinan beberapa siswa dalam kehadiran pagi. Dan isu yang kelima yaitu kurangnya pemahaman guru dalam mengoperasikan simpatika dengan optimal. Kelima isu tersebut dianalisis menggunakan analisis isu AKPK yaitu aktualisasi kehalayakan, problematika, dan kelayakan. Dari analisis isu tersebut dapat diambil 3 isu utama. Yang pertama yaitu isu yang nomor 2 yaitu kurangnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran sejarah Indonesia di kelas 12 IPA 4 pada Madrasah Aliyah Negeri ND. Isu yang kedua yaitu isu nomor 5 yaitu kurangnya pemahaman guru dalam mengoperasikan aplikasi simpatika dengan optimal. Dan isu yang ketiga itu isu yang di nomor 1 kurangnya kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Selanjutnya
ketiga isu itu dianalisis kembali menggunakan analisis isu USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Dari tiga isu tersebut, kita dapat mengambil satu isu core isunya, yaitu kurangnya minat belajar siswa terhadap mata pelajaran sejarah Indonesia di kelas 12 IPA 4 pada Madrasah Aliyah Negeri ND. Ini penjelasannya kenapa saya menjadikan isu tersebut menjadi isu prioritas, dari urgensinya, dari seriousness-nya, dan juga dari pertumbuhannya, dari grow-nya. Adapun terus apa namanya, deskripsi core isu, deskripsi core isunya ini, Bu. Argumen terhadap core isu. Ini argumen terhadap core isunya. Ya. Ini pemaparannya. Akibat kalau tidak diangkatnya isu tersebut, ini akibatnya. Di sini saya menjelaskan analisis Fishbone-nya. Atau nanti yang argumen yang USG itu juga saya taruh di argumentasi kok, Ibu. Disingkat saja, kenapa memilih isu ini, karena nanti akan berakibat apa gitu ya. Ya diambil sedikit-sedikit, jangan diulas lagi gitu ya. Kenapa mengambil isu terpilih ini, ya karena apa gitu ya. Lebih ke alasannya, Ibu. Ini jangan dijelaskan Fishbone-nya ya. Ini jangan dijelaskan Fishbone-nya. Nanti berdasarkan penyebab utama, diketahui penyebab utamanya apa kan tadi ya, baru diargumentasikan yang USG-nya kenapa U-nya begitu. Ya sebetulnya tidak usah, kan di atas baru sudah ada itu. Di atas kan sudah ada itu. Argumentasi. Sampaikan alasannya. Ya alasan saja yang paling penting gitu ya. Kemudian apa akibatnya kalau tidak segera diatasi gitu ya, tidak segera diatasi. Berdasar untuk mencari penyebabnya, maka dilakukan analisis Fishbone. Nah, cari sudah. Nah, setelah ada apa namanya itu gambar Fishbone, nah, berdasarkan analisis Fishbone kan gitu ya, maka ditemukan penyebab utamanya. Nah, gitu kan, penyebab utamanya. Nah, ini akibatnya apa coba? Isunya karena kurangnya pelajaran sejarah itu, tidak optimalnya kegiatan. Akibatnya adalah tidak optimalnya kegiatan pembelajaran sejarah Indonesia pada di kelas 12 IPA 4 pada Madrasah Aliyah Negeri ND. Jadi akibatnya pada optimalisasi. Dari awalnya siswa kurang minat, terakhir tidak optimal pembelajaran, itu dampaknya. Akibat karena kurang minatnya tuh apa? Jadi kok tidak optimal lagi. Akibat dari kurang minat belajar siswa itu apa? Nah, prestasi siswa, prestasi belajar siswa mata pelajaran sejarah rendahnya kan itu ya. Jadi rendahnya prestasi siswa dalam pelajaran sejarah gitu jadinya ya, karena dia tidak ada minat. Rendahnya prestasi belajar siswa dalam pelajaran sejarah gitu kan. Nah, itu aja, tidak usah pakai ya siswa pelajaran sejarah di kelas ini ya boleh ya. Baik, selanjutnya ini adalah nilai-nilai dasar profesi
profesi. Terus. Selanjutnya ini adalah matriks rancangan. Pertama, rancangan kegiatannya adalah Ke bawah, melakukan yang di bawah. Koordinasi, ya. Terus kegiatan berikutnya apa? Kegiatan berikutnya. selanjutnya adalah pembuatan RPP, rancangan kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Ya, terus. Yang ketiga, kegiatannya itu adalah pembuatan media pembelajaran, yaitu e-modul interaktif, itu Ibu. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan gimana validasi maksudnya? perangkat pembelajaran Halo, dengan halo. kepala Halo Bu Dede, gimana Ibu. maksudnya modul interaktif? Modul interaktif itu bagaimana maksudnya? Modul interaktif itu adalah modul pembelajaran yang berbasis elektronik. Di dalam modul tersebut nanti saya pakai Canva. Dalam modul tersebut bisa ditaruh gambar dan juga bisa ada video YouTube-nya. Jadi ketika anak mengklik, videonya langsung bisa terbuka. Jadi bukan cuma narasi, tapi ada gambarnya dan juga bisa memasukkan video ke dalam tersebut. Terus di sini kan saya bilang interaktif, berarti ada interaksi. Jadi di dalam modul tersebut saya menyimpan kata-kata yang berinteraksi dengan siswa seperti bagaimana kabar kalian, selanjutnya kita akan mempelajari. Jadi di sini saya membuat sehingga si modul tersebut lebih menarik bagi siswa Ibu. Terus dari siswanya gimana? Kalau interaktif itu kan dua pihak yang saling berkomunikasi. Kalau mau dari siswa bagaimana? Dari siswanya sendiri nanti kan si linknya itu nanti saya bagikan di grup WA, nanti kami interaksinya lewat grup WA itu. Terus di dalam e-modul itu kan juga ada evaluasinya, ada juga penugasan dalam itu e-modulnya. Ya baik. Kalau modul ya biasanya ya seperti itu gitu ya. Maksudnya yang interaktif itu bisa langsung enggak anak-anak itu menyampaikan ini lewat WA gitu? Iya, Bu. Kalau modul itu ya pasti ada latihan-latihannya kan gitu ya. Setelah kamu membaca modul ini apa yang ada soalnya kan gitu ya. Nah, itu modul biasanya seperti itu. Cuman modul interaktif itu yang seperti apa kan gitu ya. Atau saya tidak usah menambahkan kata interaktif Ibu. Atau saya tulisnya e-modul pembelajaran saja. Enggak apa-apa, nanti dijelaskan ada video, kemudian siswanya juga menjawab pertanyaannya lewat apa berarti? WA, nanti saya bagikan lewat WA. Lewat WA ya, bisa juga. Makanya nanti ada interaksi dari kedua belah pihak gitu ya. Ya, terus nanti kan kami di Mandendes ini juga pakai e-learning. Jadi setiap jamnya nanti saya upload di bahan ajar, nanti kita interaksinya di dalam e-learning. Nah, ini nanti kalau misalkan aktualisasinya ini betul-betul modul loh ini ya, bukan bahan ajar ya. Bentuk kan bisa membedakan modul ya, bisa membedakan modul dengan bahan ajar ya. Ya. Nanti ketika ditanya outputnya itu apa gitu ya, outputnya itu bahan ajar beda dengan modul gitu ya. Ya silakan. Selanjutnya kegiatan yang terakhir apa? Ya sudah. Masuk yang terakhir. Ke yang kelima pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Kegiatan yang keenam yaitu melakukan evaluasi dari hasil pembelajaran. Dan yang ketujuh adalah penyusunan laporan aktualisasinya. Ya. Itu 7 langkah kegiatan. Selanjutnya ini bagian jadwal kegiatannya. Ya. Ini adalah kendala dan antisipasinya. Ya. Ini adalah kendala, salah satunya adalah waktu pelaksanaan aktualisasi singkat. Yang selanjutnya yaitu mendapat tugas lain dari kepala madrasah. Yang kendala yang ketiga yaitu kurangnya literasi untuk membuat media pembelajaran. Adapun antisipasinya yaitu melakukan efektivitas waktu, jadi menggunakan waktu yang kita punya dengan seefektif mungkin.
yang kedua antisipasinya itu mediasi dengan kepala madrasah, dan yang ketiga yaitu mencari literasi di luar lingkungan madrasah. Jadi kita menambah literasi yang lain. Adapun bab 3 penutup, harapannya adalah harapan penulis dalam rancangan aktualisasi ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, tidak usah Berjalan kegiatannya tidak usah Ibu. ditulis lagi ya. Oh, Tidak usah ditulis lagi harapannya bagaimana rancangan ini yang akan dilakukan dengan ini berhasil dengan baik. Nah, gitu aja ya. ya Bu. Yang dirinci itu tidak perlu lagi itu ya. Ya sudah, Mbak Dede tinggal disempurnakan ya. Ya, baik, terima kasih Bu. Saya izin stop share. Ya baik Bapak Ibu, karena waktunya ini ya. Jadi belum semua bisa belum bisa. Ya nanti kalau ada mungkin kendala ya. Tapi besok sudah ini ya, sudah ujian ya. Besok sudah ujian, mudah-mudahan semua sukses. Mbak Endang kalau ada masalah mungkin nanti malam atau ya kita masih ada Zoom ini. Mbak Endang sudah selesai rancangannya? Ya Bu, alhamdulillah sudah Bu. Mbak Endang sudah ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Tinggal Bapak Ibu nanti membuat PowerPoint ya, membuat PowerPoint untuk ditayangkan, ya, untuk dipresentasikan. Ya jangan pokoknya waktunya tuh maksimal 15 menit ya, diatur nanti waktu 15 menit itu apa yang pokok-pokok yang seperti latar belakang, kemudian deskripsi isu, kemudian kegiatan gitu ya. Solusi kendala dan antisipasi ya pokoknya disingkat-singkat ya. 15 menit harus sudah selesai. Ya silakan ditutup ya. Mohon maaf karena ada pertemuan lagi nih ya, tidak bisa lama-lama. Kalau yang lain tadi menyesuaikan ya Bapak Ibu ya. Yang lain tadi dari teman-teman yang sudah menyampaikan nanti disesuaikan ya. Ya silakan ditutup. Mohon izin seluruhnya duduk siap, gerak. Siap Ibu. Lapor, kami peserta Latsar CPNS Angkatan 1 kelompok 2 telah selesai menerima materi pada hari ini. Laporan selesai. Istirahatkan. Siap, diistirahatkan. Rekan-rekan, sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Siap Ibu. Berdoa selesai. Seluruhnya duduk istirahat, gerak. Aman, bagaimana? Sekian Ibu, terima kasih dari kami. Terima kasih. Saya Terima izin kasih lihat ya. Ibu. Nggih. Terima kasih bimbingannya Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih.